Halo, selamat pagi komunitas medis dimanapun Anda berada. Hari ini saya Dr. Rusdi seneng banget bisa kehadiran seorang tamu yang luar biasa, yaitu rekan saya, Dr. Adianto Panggeso, SHMH. Nggak berlama-lama lagi karena beliaunya juga sudah langsung join di kita, maka kita sapa-sapa beliau dulu ya. Halo, Dr. Adi, apa kabar? Halo Dokter Rusdi, kabar baik teman-teman? Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin dok ya. Maaf lahir Maaf lahir batin. batin. Sama-sama. Oke, kita langsung aja dok. Karena ya waktunya juga cukup Siap. singkat ya. Saya baca dulu dari CV-nya dokter. Supaya teman-teman juga tahu lebih banyak tentang dokter Adi. Oke, dokter Adi ini kan selain juga seorang dokter yang praktisi kedokteran juga. Bekerja di rumah sakit juga. Tapi juga dokter ini kan Dr. Adi ini menempuh pendidikan S1 Hukum, Magister Hukum S2-nya, dan sekarang ini lagi sibuk juga pendidikan Doktor S3 Hukum. Tapi selain itu juga Dr. Adi ini sudah menempuh pendidikan khusus profesi advokat dan juga udah lulus ujian profesi advokat dan peradi ya atau Perhimpunan Advokat Indonesia. Gelarnya juga macam-macam nih, udah punya gelar CMC atau Certified Mediator Conciliator dan juga CCD Certified Contract Drafter dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi serta sejumlah keterampilan lainnya tuh seperti legislative drafting untuk perancang peraturan ya atau juga hospital bylaw dan lain sebagainya. Nah, ini kan pasti undang penasaran nih terutama saya. Khususnya saya sendiri. Mas Adi sebagai seorang dokter yang udah menekuni profesi dokternya bertahun-tahun dan saya tahu dokter Adi ini tipe orang yang pelayanan ya, tipe-tipe orang pelayan. Ini kenapa sih akhirnya kok tertarik ke bidang ilmu hukum bahkan belajar menyelesaikan pendidikannya bahkan menekuni keahlian di bidang ini sampai juga membantu banyak-banyak rekan-rekan sejawat lainnya. Nah, ini gimana ceritanya Mas Dokter Adi bisa ceritain, Dok? Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Rusdi. Ya, tentunya berangkat dari pengalaman saya sebagai seorang dokter sampai saat ini saya masih dokter. Iya. Dan yang paling banyak menginspire saya adalah keterlibatan saya di kepengurusan organisasi profesi kedokteran di Hmm. ID tentunya. Sejak 2011 sampai barusan berakhir Februari 2023 itu saya sebagai Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia cabang Kota Palu di Sulawesi Tengah. Mm-mm. Dan kalau di tingkat pusat tahun lalu, tepatnya Mm-mm. 25 April itu Mm-mm. 2022 saya dilantik sebagai Biro Hukum di Mm-mm. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia di Mm-mm. pusat, Mm-mm. juga di Biro Hukum Perdaweri Pusat. Ya, Perdaweri itu Perhimpunan Dokter Anti-Aging, Wellness, Estetik, Oh, oke oke oke. Regeneratif ya. Karena Dan banyak juga banyak ini ya, banyak melayani pasien-pasien yang istilahnya estetik, ya terkait estetik. estetik. Iya, Ya, betul. dan Hmm. juga di pengurus pusat MHKI, Masyarakat Hmm. Hukum Kesehatan Indonesia. Di situ saya rasanya itu gado-gado, Dokter Rusdi. Maksudnya gado-gado begini. Saya itu eh kasihan pertama prihatin ya. Lihat Heeh, teman-teman dokter, heeh, kebanyakan dokter itu heeh. umumnya takut ya, bahkan Oh. sangat ketakutan itu Mm-mm. ketika bersinggungan dengan kasus-kasus hukum kedokteran ya. Hmm. Ya, saya pikir mungkin hal yang wajar karena kekurang tahuan. Ya, kita Mm-mm. juga pendidikan kan sangat minim Iya, tentang hukum hukum, tentunya ya. Kita kan betul, bukan fakultas hukum ya, betul. tetapi saya kira itu perlu jadi perhatian khusus juga di dunia kurikulum pendidikan kedokteran. Bagaimana Mm-mm. kita perlu mengetahui tentang hukum kedokteran, bukan hanya sekedar Mm. etik ya kan. Saya lihat Mm-mm. banyaknya bioetik itu perlu, tapi Mm-mm. hukum kedokteran juga itu sangat-sangat penting gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, eh, sepertinya ironis gitu ya, Dokter Rusdi ya. Biasanya Mm-mm. orang takut Mm-mm. ya, takut itu kalau melakukan sesuatu kejahatan, ya enggak? Ya, betul, betul, Dok. Ya, Nah, kayak sekarang kita, kayak menipu orang, kayak ya, eh, mukulin orang, gitu-gitu kan ya, Dok ya. Ya, oke. benar. Nah, kita dokter Mm-mm. ya, sebelum menolong itu Mm-mm. belajar, sekolah.
kurang lebih Ya. 7 tahun kan untuk bisa Betul. praktek kedokteran. Ya. Dan ilmu yang dipelajari selama 7 tahun itu Mm-mm. tentu ilmu yang baik untuk nolong Betul. orang. Betul. Diterapkan di masyarakat tujuannya untuk nolong orang, untuk nolong Betul. masyarakat. Hmm. Tapi kenapa kok kita makin lama, makin kemarin ini kok makin takut gitu loh dengan profesi ini? Kan lucu ya, Itu. Iya, ya? kalau kalau dipikir-pikir ya satu-satunya mungkin salah satu dari sekian profesi ya yang bisa dituntut ya, Dok ya. Soalnya kan kalau guru nggak bisa bisa kalau untuk berkaitan dengan profesinya ya, kalau guru nggak jarang ada orang nuntut guru, nuntut polisi atau nuntut apalah istilah profesi-profesi lain. Tapi sepertinya dokter ini benar-benar bisa bisa jadi sasaran begitu ya. Kasarannya gitu ya, Dok ya, dibandingkan Ya, profesi lain. ya Mm-mm. sebenarnya semua orang, semua profesi itu kalau melanggar atau melawan hukum juga Bisa. akan bersentuhan dengan proses hukum, tentunya penegakan hukum. Ya. Tetapi saya melihat ada yang agak aneh gitu loh dengan profesi Hmm. pelayanan kita gitu ya. Ya. Mm-mm. Bukan profesinya yang aneh, tapi penerapan hukum di lingkungan kesehatan, saya melihat Ah. ada sesuatu yang kurang pas gitu. Tapi ini sifatnya waktu itu masih tanda tanya, kok gini ya? Kita ini kan Hmm. belajar, sekolah, Mm-mm. terus Mm-mm. nolong, maksudnya Mm. baik. Tapi kenapa Ah. kok mudah sekali gitu loh, Mm-mm. ditakut-takutin gitu loh. Oke, Dan oke, kita oke. takut beneran jadi takut beneran kan? Bener, Ya bener, makanya kan bener. itu bener-bener takut loh. Iya. Nah, eh, agak berbeda dengan mereka yang juga nolong orang, ya Heeh. ngobatin orang, nyembuhin orang, tapi nggak sekolah, mereka nggak takut loh. Oh iya, bener, bener. Bener, Dok. Bener. Kita yang sekolah yang 7 tahun, Iya. kemudian nanti harus diresertifikasi, di tanda petik uji kelayakan masih layak nggak Ah, untuk ah. nolong orang dengan keilmuannya. Iya. Ini diliputi ketakutan. Sementara mereka yang tidak sekolah, nggak pernah diuji, nggak pernah diawasi, nggak pernah takut gitu loh. Nah, jadi Oh. itu membuat saya penasaran. Apa sih hukum itu sebenarnya? Kenapa kok Hmm. kita begitu ini ya? Nah, kita takut sama apa sih selama ini? Kalau saya coba refleksi sedikit ya. Kenapa sih dokter takut ya? Iya, Gitu iya, ya, iya. umumnya ya. Iya. Hmm. Ah, Pertama, makin banyaknya tuntutan dari masyarakat gitu ya. betul. Dunia sosial media ini kan membuat semua informasi eh, kejadian di timur bisa sampai ke barat ya. Tidak perlu hitungan hari-hari Iya, ya. hanya Hitungan jam dalam udah waktu. sampai Betul. nah ya. Kemudian dengan aparat penegak hukum. Iya. Ya kalau saya bicara aparat ya ada unsur advokat, ada unsur kepolisian, Hmm. kejaksaan ya, Hmm. kehakiman dan sebagainya. Itu Itu sudah satu paket berarti ya, Dok ya. Jadi ya udah pasti biasa itu. kita sebut dengan istilah aparat penegak hukum gitu ya. Oke. Jadi masyarakat, komunitas dokter umumnya takut itu dengan maraknya komplain, ya Iya, komplain aja komplain pasien atau keluarga pasien saja udah takut, iya apalagi kalau masuk betul. di sosmed gitu ya. Iya, heeh. Kemudian kadang-kadang saya lihat ditakut-takutin sama aparat gitu ya. Betul. Dan saya merasa kadang-kadang ini kita takut ini sebenarnya kebanyakan juga karena kita tidak tahu tentang Heeh. hukum itu. Ilustrasinya gini, Dokter Rusdi, kalau terkait dengan Iya. kedokteran ya, kayak kita di IGD gitu ya. Heeh, heeh. Pendapatan saya 18 tahun di instalasi gawat darurat. Kalau anak masuk ya dengan habis kecelakaan misalnya jatuh dari Iya. motor atau Heeh, jatuh di sekolah main gitu ya, heeh. ada luka robek di kepala, kemudian itu kan darahnya ngucur Banyak, banyak gitu ya di betul. wajah. Itu kan wajah itu kan hari-hari kita lihat penuh ceria, senyum gitu ya, Heeh. riang. Tahu-tahu kita lihat anak yang berdarah-darah, apa ndak ngeri gitu ya kan? Ya, Bener, ya, bener. anaknya pasti teriak Ya, kesakitan, wajar ya. Tapi betul. kadang-kadang saya melihat yang lebih teriak itu yang ngantar gitu loh. Betul, betul. Heeh. Pengantarnya itu lebih heboh gitu loh Lebih heboh, betul, daripada betul. yang sakit gitu ya. Nah, Setelah kita lihat, walah, laserasi luka robek sedikit heeh. 0,5 cm gitu ya. Cuma ya Heeh. karena daerahnya pas pembuluh darahnya cukup Iya, banyak, betul. jadi memang kan Hmm. ngucurnya dan mengerikan lokasinya di wajah. Iya, Nah, ini contoh kecil saja, walaupun iya. tidak sama persis, bahwa ketidaktahuan awam Mm-mm. Mm-mm. terhadap
laserasi luka robek tadi, Iya. ya yang sebenarnya menurut medis ya darurat tapi tidak gawat gitu Iya, loh. betul, betul. Nah, tapi ya itu dicontoh. Kita di kedokteran pun juga begitu gitu. Yang kalau kita cukup mengenal lah, cukup tahu sedikit tentang Mm-mm. pola pikir hukum, cara berpikir hukum, ya aturan-aturan hukum, setidaknya kita enggak terlalu takut ya. Walaupun Hmm. saya sampai sempat berpikir begini, Dokter Rusdi. Ini penilaian subjektif saya Iya, ya. iya. Saya kadang menganggap hukum ini kok kayak bisnis ketakutan. Jadi ada yang mancing di air keruh gitu maksudnya dong. Hukum itu tampaknya suatu bisnis ketakutan Ah, dari para oknum ya. Kalau menurut saya katakan saja oknum oke, ya, saya oke. tidak menyebut profesi. Profesi itu baik. Hmm, Profesi aparat penegak hukum itu baik dan kita butuhkan tentunya. ya. Cuma oknum ya. Hmm, Oknum itu yang kadang-kadang menjadikan hukum itu sebagai bisnis ketakutan. Artinya apa? Semakin dokternya takut, wah, hmm. bargaining nilai tawarnya itu semakin tinggi di mata oknum. Oke, oke. Saya ngerti, Hmm, Dok. paham Ngerti, ya? Dok. Ngerti, Nah, Dok. nah, tetapi saya juga tidak mau mengatakan kita anggap sepele Betul, betul. persoalan hukum Nggak boleh karena sembrono juga gitu ya, ya Dok ya. eh, Adnan Buyung Nasution pernah Hmm. dengar nama itu ya, Dokter Pernah, Rusdi? pernah. Tahu, tahu. Nah, ya tokoh hukum nasional kita, Ya. dia pernah mengatakan bahwa jangan pernah menganggap remeh persoalan hukum, walaupun tampak Hmm. kecil gitu ya. Hmm. Tetapi saya tambahkan kita juga jangan sampai ketakutan gitu loh Hmm. ketika ada persoalan hukum. Nah, Hmm. tentunya ketakutan ini bisa kita minimize ya, kita reduksi dengan mengetahui tentunya. Bagaimana bisa Oke. tahu kalau kita tidak belajar? Bener. Harus Iya kan? melek bahasanya itu harus melek ya dok ya paling enggak ya Melek hukum. Nah, melek hukum gitu. ya, Nggak harus saya pinter tapi melek lah paling enggak benar-benar. gitu ya. Ya, Hmm, saya jadi ingat Dokter Rusdi pada waktu muktamar Ikatan Dokter Indonesia di ya. Medan sekitar Nah, 2015 kalau saya tidak salah ya. hmm, Itu salah satu pimpinan sidang di komisi kami waktu itu komisi D ya, nah, hukum ya. hmm, Itu buat statement seperti ini ya. Kami pengurus besar menghimbau ya semua dokter ya sedapat mungkin belajar hukum, melek hukum. hmm. Ya, belajar ini tidak identik dengan formil ya. Iya iya maksudnya nggak Nah, harus jadi jalur formil. semuanya, Hmm, semua dokter perlu melek hukum, perlu belajar hmm, hukum. hmm, Bagi yang bisa, yang hmm, mampu, masih sempat hmm. sekolah. Oh sampai Jadi ngomong kayak gitu dok. dia ngomong Alasannya begitu apa? dia. Disebutin nggak Nah, ya, alasannya? ya Disebutin ini nggak? maraknya Hmm. kasus-kasus itu 2015 loh. Makin Oke, kemari oke. kan bukan makin reda kan, makin Iya, rame kan. makin Nah, rame, makin nah rame. itu yang saya menganggap tetap kita perlu tahu Hmm, teman-teman tentang hukum itu. Nah, dalam pengenalan saya tentang dunia hukum di dunia pendidikan, ya saya mulai belajar bahwa ya juga ya selama ini kan kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan hampir semua negara di dunia itu negara hukum, gitu ya. ya, ya. Ya artinya hukum, artinya negara hukum salah satunya adalah bahwa hukum itu sebagai panglima, Hmm, supremasi hukum istilahnya, ya. Nah, hukum sebagai panglima itu sebenarnya suatu kiasan ya, metafora, ya. Panglima ah, sesungguhnya ya. adalah ya negara itu sendiri gitu loh. Oke, oke. Nah, kalau kita bicara panglima hukum atau hukum sebagai panglima, negara sebagai panglima di dalam mengelola negara itu kalau kita lihat dari kacamata trias politika kan terbagi tiga lembaga kekuasaan yang besar ya. Hmm, Lembaga legislatif legislatif. ya yang membentuk ya, Hmm, kemudian yang membentuk peraturan undang-undang, hmm. kemudian ada lembaga eksekutif yang Eksekutif melaksanakan ya, melaksanakan, ya mengeksekusi. Hmm, termasuk di dalamnya ya penyidik kepolisian, ya. kejaksaan itu masuk dalam ranah eksekutif.
dan juga ada lembaga yudisial, ya lembaga Judicial. kehakiman gitu ya, Hmm. yang menilai benar salahnya Hmm. dalam pelaksanaan hukum tersebut. Oke. Nah, inilah sebenarnya yang tanda petik panglima-panglimanya, Hmm. panglima secara realnya gitu Secara ya. realnya. Ya, secara realnya seperti itu. Nah, itu sisi bahwa yang membuat saya jadi berpikir negara ini negara hukum. Saya Hmm. warga negara, profesi dokter, tenaga kesehatan adalah eh, ya tetap adalah warga negara, Betul. ya kan? Maka Hmm. semua aktivitas di dalamnya ya Iya. pasti ada hukum gitu loh. Iya. Ya kan? Makanya kan kita Iya. tetap perlu melek hukum gitu loh. Iya betul. Nah, kenapa kok profesi dokter lebih marak gitu loh? Iya, Karena makanya itu jadi pertanyaan kan, kenapa yang hmm, lebih marak dokter ini kalau ya, dibandingkan profesi lain ya? Hmm. ya menarik karena profesi kedokteran itu kan sangat dekat dengan Hmm. kecacatan dan atau Betul. kematian, Hmm, 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 hmm. ya kan? Jadi Mungkin kerugiannya yang diderita dianggap gitu ya, dianggap kerugiannya lebih lebih besar gitu mungkin ya dok ya. ya, saya Mm-mm. pernah membaca satu riset tentang depresi, ya, stres Depresi, berat. ya stres, oke. Katanya trigger atau faktor pemicu stres yang sangat berat itu adalah salah satunya adalah ditinggal orang yang dikasih kematian gitu ya. Oke, betul, betul dok. Iya itu nomor satu. Ya saya juga baca Ya itu. Kalau saya pernah baca gitu ya. kalau poinnya 100. Terus. Ya, Heeh, nah artinya apa? Ketika orang mengalami duka cita ya heeh, atau kecacatan gitu ya, mm-mm, itu eh, emosinya itu sangat 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 labil. mm, Sementara yang kita ketahui bahwa ketika orang itu sangat emosional, mm-mm, biasanya rasionalnya agak ketinggalan di belakang. mm. Iya kan? Iya, iya Ketika orang betul. sangat dikendalikan oleh emosinya, Mm-mm, rasionya mm. nomor sekian gitu loh. Betul, betul dok. Nah, kalau ini tidak terkontrol, ya sudah berproses dan sebagainya, ya mau tidak mau, ya kita harus bersentuhan dengan hukum gitu ya. Hmm, Padahal dunia kedokteran ini, saya mau bilang dua hal, ya. Satu, secara keilmuan tidak mudah untuk dipahami oleh masyarakat umum. hmm. Dia termasuk aparat penegak hukum itu masyarakat umum. Iya, iya. Hmm. Itu tidak mudah dipahami. Yang Memahami kedua, medisnya ya dok ya, iya memahami medisnya. Heeh. memahami ilmu kedokterannya. Ilmu Ya kan? kedokterannya, betul. Hmm. Nah, yang kedua, ilmu kedokteran kita ini memang ya umumnya kan bersentuhan dengan orang-orang yang sakit gitu Iya, ya. sakit. Yang Nah, punya sakit itu resiko kan untuk meninggal ya atau cacat gitu ya kasarannya kan. perjalanan sakit itu kan ya bisa sembuh, bisa tetap Mm-mm. sakit, bisa bertambah parah, bisa cacat, bisa mati. Iya, Iya kan? betul. Nah, beda dengan pendidikan, dengan guru misalnya. Mm-mm. Iya kan? Walaupun semua Mm. profesi ada resikonya, tetapi resiko di profesi kedokteran itu relatif lebih karena yang terkait dengan emosional ya karena Betul. menyangkut nyawa gitu loh. Mm. Mm. Nah, itu yang saya pikir kenapa kok kita mudah dan relatif banyak kasus-kasus yang terkait dengan profesi kedokteran, kasus hukum, Mm. ya karena memang profesi kita erat kaitannya dengan sesuatu yang bisa berdampak kecacatan, kematian yang Mm. mengakibatkan reaksi emosional Ya, yang berlebihan, berlebihan. kemudian ketidaktahuan masyarakat umum termasuk Ya. aparat penegak hukum tentang profesi medis ini. Nah, itu yang membuat ini jadi marak. Nah, Mm. itu sebab kenapa sebenarnya kalau Dr. Rusdi pernah ingat di dalam pasal 29 Undang-Undang Kesehatan itu bukan pernah masih ada. Itu mengatakan bahwa dalam hal diduga ada kelalaian ya dalam Oke. pelayanan Mm-mm. kesehatan itu harus diselesaikan lebih dulu melalui mediasi gitu ya. Mm. Nah, kenapa kok spirit mediasi ditekankan dalam pelayanan atau penyelesaian konflik-konflik kesehatan? Karena ya Mm. tadi, satu Mm. orang cenderung emosional, yang Mm-mm. kedua keilmuan kedokteran itu Ya, tidak mudah betul. dipahami. Nggak mudah dipahami. Nah, kalau kita bisa bermediasi, Mm. harapannya pemahaman itu bisa terbangun dengan baik, gitu Mm-mm. ya.
sehingga bisa lebih legowo menerima Betul. atau memahami. Ya tentunya tidak ujuk-ujuk juga kalau orang kedukaan langsung diajak mediasi. Ya di dalam Betul, betul. di dalam tataran praktek saya selalu katakan sama teman-teman, kita bisa bermediasi Ya. dengan baik Eh. kalau sudah terjalin silaturahim yang baik. Oke, jadi pantas ada mediasi yang gagal-gagal gitu mungkin ada salah satu kayak ya salah satu faktornya belum ada silaturahmi yang baik mungkin dok ya kayak gitu Ya, ya. ya, ini Hmm, pengalaman saya ya, ya Dokter Rusi. ya. Kapan-kapan lah kita bahas tentang mediasi ya, karena orang mediasi itu kan bisa berhasil kalau ada itikat baik, Ya. ya. Hmm, Itikat baik itu tentu di dalam kontrol emosi yang baik tentunya. hmm, 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 Nah, bagaimana orang bisa dalam kondisi kontrol emosi yang cukup baik hmm, kalau hmm, kita tidak membangun silaturahmi yang baik lebih dulu gitu, hmm, hmm. ya kan? Oke, Nah, ya, ini contoh. Jadi tapi nantilah kita bahas itu sesi ya, sesi mediasi. Nah, kembali kenapa kok saya akhirnya juga tadi kan kalau kalau awalnya kan saya penasaran, ya, ya, campur rasa prihatin dengan betul. maraknya, kemudian akhirnya saya pengen tahu apa sih barang apa sih hukum ini Hmm, kok hmm. sebegitu membuat gado-gado, nano-nano rasanya gitu ya Ya, ya, di kalangan kedokteran. Nah, tapi setelah saya masuk, tadi saya baru paham, oh ya, ini kan negara hukum, profesi apapun itu dalam pelayanan publik itu sangat dekat dengan dunia hukum tentunya. ya. Terus yang kedua juga saya ada satu adagium hukum yang mengatakan dalam bahasa Latin ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat di situ pasti ada hukum. Oke. Di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Dua, Semakin banyak masyarakatnya, semakin apa, Dok? betul. Hmm. Jadi masyarakat dua orang saja itu sudah ada hukum, Dokter Rusdi. Oke. Ya, Hmm, kalau hmm. 20 orang, kira-kira Le- potensi hukumnya lebih banyak enggak? Lebih banyak, lebih Kalau banyak. 200, 2000 dan sebagainya. Ya tambah lebih banyak lagi, Hmm. Artinya betul. semakin banyak komunitas yang terlibat di dalamnya, orang-orang Nah, yang terlibat di dalamnya, maka potensi konflik hukumnya itu akan semakin banyak. Kita bisa lihat hmm, hmm, potensi hukum di dunia kedokteran ketika praktek pribadi, ya, kemudian di klinik atau ya, di puskesmas ya. dan di rumah sakit. Hmm, Rumah hmm. sakit pun juga semakin besar rumah sakitnya, potensi konflik akan semakin Iya, besar. akan Ya semakin karena besar. di Hmm, profesi di dalamnya sangat banyak. Orang-orang sangat yang terlibat banyak, di dalamnya saja sangat banyak. Belum betul. lagi pelayanan yang banyak. Nah, itu konsekuensi logis bahwa Hmm, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum dan semakin banyak masyarakatnya potensi hukum akan semakin besar. besar, Nah, betul. itu eh, alasan kenapa saya yang awalnya hanya rasa penasaran, Eh, kemudian setelah belajar sedikit tentang ilmu hukum, oh iya ya. Nah, kemudian saya lihat lagi gini, Dokter Rusi, saya agak akhirnya agak agak membanding-bandingke gitu ya antara, antara profesi hukum dengan profesi kedokteran yang kita eh, geluti bersama. Kan gini, kita pendidikan kedokteran itu kan SKED dulu kan, gelar betul. akademisnya S1 ya, Hmm, sarjana kedokteran. Tapi kan masyarakat umum kan hampir tidak jarang lah dengar kata SKED itu, seket gitu betul. ya. Hmm. Iya kan, tahunya kan masuk fakultas kedokteran, keluarnya ya dokter, bukan Iya, seket betul. gitu ya. Seket itu masih separuh kan, gitu Eh. ya. Nah, saya melihat dunia hukum itu mirip-mirip kedokteran. Dia sebenarnya kan ilmu praktis gitu loh, yang artinya nanti bisa diterapkan. Nah, Hmm. kalau kalau berhenti di tataran sarjana hukum, Hmm. ya sudah cukup mengerti sih, sudah cukup paham daripada yang tidak sekolah tentunya. Ya, Tetapi rasanya ada yang kurang gitu loh. Kalau ada yang dia tidak kurang. Hmm. mengambil private Hmm. keterampilan-keterampilan khusus di dunia hukum. Hmm. Misalnya yang paling general menurut saya adalah lawyer atau advokat. Ya. Hmm. Karena di advokat itu kan kita belajar bagaimana memahami satu peristiwa itu adalah peristiwa hukum, Ya. kemudian bagaimana menemukan hukumnya, Hmm. menyelesaikannya. Entah Hmm. kalau sedapat mungkin di luar pengadilan, ya kalau toh terpaksa harus di
dalam pengadilan atau secara litigasi. Itu menurut saya sih Hmm. perlu gitu ya. Hmm. Walaupun nanti kita tidak menekuni Hmm. dunia tersebut, tapi setidaknya kita tahu itu sangat membantu kalau menurut saya, ya. Oke. Kemudian kayak semacam mediator. Mediator Mm-mm. itu kan mediator yang profesional tentunya ya, yang dimaksudkan itu kan bukan sekedar membangun silaturahim seperti yang saya bilang tadi, tapi itu memang Hmm. diperlukan kalau buat saya prasyarat ya untuk Hmm. mediasi yang baik itu silaturahmi yang baik. Hmm. Dan nantinya kan kita bagaimana caranya apa namanya ya menemukan persoalan dari perspektif pihak satu, pihak dua dan coba menjadi jembatan yang mendamaikan. Bagus sekali profesi mediator itu. Dan Iya. pada akhirnya menuangkannya di dalam satu kesepakatan perdamaian. Nah, Oh. demikian juga saya karena ketepatan konsentrasi peminatan saya di hukum, di Hmm. S2 itu hukum pemerintahan. Kalau di Mm-mm. kampus saya di Universitas Tadulako Palu, itu Mm-mm. hukum pemerintahan itu menggabungkan HTN dan HAN, hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Di situ saya melihat bahwa eh, hukum itu juga dimulai dari pembentukan gitu loh, dari produk Oke. hukumnya, dari tataran undang-undang gitu loh. Jadi ada yang namanya politik hukum lah, kemudian ada teknik pembentukan undang-undang. Nah, akhirnya saya jadi kepengen belajar gitu loh jadinya. Mulai dari hulu kan kita kan biasanya kan Iya, betul. eh, Biar lihat di hilir. biar Hanya komplit lah, Dok. Biar ya, komplit kasarannya ya gitu. sebenarnya tidak ada juga kata komplit dalam Iya, dunia hukum. tapi Tetap ada paling nggak. peminatan-peminatan gitu ya. Ketepatan saya minat Iya. agak-agak di hulu gitu ya. Ya, oke. Nah, cenderung ke preventif ya. Kalau saya lebih prefer ke ranah-ranah yang sifatnya preventif, khususnya di bidang administrasi. Itu ya sebabnya kenapa kok saya pikir saya perlu sedikit belajar deh tentang keterampilan-keterampilan hukum ini. Itu Hmm. mungkin Dokter Rusdi yang bisa saya jelaskan tentang Waduh, makasih panjang ya. banyak. Itu tadi memang berawal dari penasarannya Dokter Adi, tapi sudah menjawab penasaran saya tentang profesinya Dokter Adi yang awalnya dokter kemudian tertarik ke dunia hukum. Dan untuk teman-teman komunitas medis, kalau nanti misalnya Bapak, Ibu sekalian, saudara sekalian ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana manajemen pelindungan hukum preventif bagi tenaga medis khususnya di rumah sakit ataupun di tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya bisa ikutin webinar selanjutnya di tanggal 3 Mei tahun 2023 tepatnya di pukul 9 pagi sampai jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih Dokter Adi dan sampai ketemu lagi. Salam sehat dan semoga sukses selalu. Tetap Thank you. semangat. Terima kasih Dokter Rusdi. Ya, yuk. Wis Mas, apik Mas.